ada sebuah quotes yang aku suka dari Mother Teresa. Spread love everywhere you go. Let no one ever come to you without living happier. Kebayang ya kalau misalnya semua orang dunia ini punya semangat untuk berbagi kebaikan ke orang lain. Nah, selama bulan Ramadan ini, aku sengaja ngobrol sama orang-orang yang setidaknya bisa bikin aku selalu teringat seberapa pentingnya berbuat baik sama orang. Siapa tahu dari obrolan-obrolan ini, kita semua termasuk aku bisa terinspirasi untuk terus menebarkan kebaikan dan juga kasih sayang. Kali ini, aku berkesempatan ketemuan sama sosok superhero dan udah pasti anak-anak pada kenal superhero ini. Please welcome Spider-Man! Pada penasaran gak sih kita coba lihat siapa sih di balik topeng Spider-Man ini? Hai Kak Niko, apa kabar? Halo, baik sekali. Makasih udah mau main-main di Ramadan with Love. Teman-teman, kenalin ini teman aku yang paling banyak dicintai oleh anak-anak. Niko dari komunitas Spider-Verse. Yes, Spider-Verse Indonesia. Boleh diceritain nggak Kak Niko ke teman-teman? Mungkin ada yang belum tahu Spider-Verse itu apa sih sebenarnya? Spider-Verse Indonesia adalah komunitas Spider-Man yang tujuan goalnya itu adalah charity untuk menghibur anak-anak yang sedang sakit di rumah sakit gitu. Jadi kita membentuk komunitas ini based on Spider-Man only. Jadi semuanya Spider-Man, berkostum Spider-Man untuk menghibur yang anak-anak yang sakit. Boleh diceritain nggak sih awalnya kepikiran mau bikin Spider-Verse itu apa, kok niatnya sangat mulia sekali gitu, menghibur anak-anak apalagi yang lagi sakit gitu kan? Betul. Pertama-tama ada anak yang namanya Jose Edward. Dia di Surabaya tinggalnya. Dia itu fans berat banget Spider-Man. Tapi anak ini mengalami sakit spinal muscular atrophy. Jadi dia tulang saraf punggungnya itu sakit gitu. Jadi sehingga dia paralyzed atau lumpuh ya gitu ya dari waist down gitu ya. Tapi ini anak ini fans beratnya Spider-Man gitu. Nah, tercetus dari ketua kita itu akan membuat video untuk anak ini untuk menyemangati dia untuk biar dia tetap semangat gitu untuk biar bisa untuk hidupnya dapat baik gitu. Nah, dari awal pertama untuk buat video untuk anak ini kita bilang, kok kenapa kita berhenti di sini aja? Kenapa nggak kita terusin untuk membuat anak-anak yang lain yang terhibur gitu, untuk buat terhibur gitu. Dari situ lanjut terus nih Spider-Verse. Lanjut terus jadinya. Terus sampai kita akhirnya ke panti, ke rumah sakit gitu untuk menghibur anak rumah sakit gitu, anak-anak yang sedang sakit. Tapi dari teman-teman di komunitas Spider-Verse ini sebenarnya emang semuanya pada ngefans ya sama Spider-Man? Beberapa sih fans beratnya Spider-Man, tapi ada juga cosplayer yang lain juga cosplay selain Spider-Man sih ada juga gitu. Jadi nggak punya kostum pun juga nggak apa-apa. Yang penting ada niat mau ikutan membantu menghibur gitu untuk ya? menghibur, untuk charity kalau bisa. Cepat ada cerita lucu nggak sih yang membekas dari anak-anak tersebut? Ada juga seperti kalau misalnya kok nggak manjat gitu ya kan, kok nggak manjat dinding atau kok nggak bisa shoot gitu ya. Ya paling kita hiburnya dengan ini kita lagi kehabisan web gitu ya kan. Terus habis itu kita habis capek lawan musuh gitu, jadi kita nggak loncat atau manjat dinding gitu. Pertanyaan-pertanyaan gitu memang udah biasa sih, tapi ada juga yang pas ngeliat kita juga ada yang takut gitu, langsung ngejerit, tapi ya udah kita just stay away aja gitu. Itu kita merasa terhibur sekali dengan anak-anak ini gitu loh, seolah-olah kan lupa gitu yang tadinya cuman bisa tiduran atau apa gitu ya kan, tapi pas ngeliat kita tuh bisa langsung berdiri gitu, langsung happy banget, langsung happy sekali. Emang ya anak-anak kecil tuh kalau ketemu sama idolanya, especially superhero, pasti sesenang itu ya. Selain rumah sakit, katanya ke panti asuhan juga ya? Iya, ke panti asuhan. Jadi ada panti asuhan yang anak yatim piatu. Nah itu ada juga yang yang SLB ya, yang sekolah luar biasa, yang anak-anak yang otis, yang terbelakang ya, mohon maaf ya gitu. Jadi
itu kita kunjungan juga ke sana gitu. Tapi suka ada rumah sakit yang keberatan nggak sih? Mungkin kan beberapa rumah sakit menganggap ini tuh kegiatannya mengganggu istirahat pasien gitu, membantu masa Iya. pemulihan atau Sebelum itu kita harus membuat perjanjian dulu ya sama pihak rumah sakitnya, apakah boleh untuk Spider-Verse Indonesia ini berkunjung untuk anak-anak sakit gitu. Biasanya nanti ada pihak dari rumah sakitnya itu memberikan pernyataan atau sebagai kontrak atau mesti proposal dulu gitu. Nah, kalau misalnya rumah sakit itu boleh mengiyakan, baru kita kunjungan. Kalau enggak, kita nggak bakal untuk terusin lagi gitu. Oh, Iya. I see. Dan mereka tuh ada yang sampai ini gak sih? Misalnya sekali mereka nonton Spider-Verse, mereka seneng, terus mereka minta datang lagi gitu. Ada seperti kayak gitu nggak? Ada juga, jadi ada yang pas mau kita misalnya kita hibur gitu ya kan, ada yang sampai apa nggak mau lepas gitu, jadi jadi diinin terus gitu. Jadi kadang-kadang ya itulah anak-anak ya, maksudnya masih polos, masih membutuhkan apa ya penghiburan, kehangatan dari orang tuanya gitu. Kadang kita juga memberikan semangat kepada anak ini. Emotional support ya? Iya, jangan lupa untuk belajar yang rajin, menghormati orang tua. Jadi pas kita kunjungan tuh kita nggak langsung cuman hai gitu atau kita kasih goodies bag gitu, enggak, tapi kita kasih support emotional supportnya itu gitu. Tapi tuh aku penasaran deh, kenapa yang dipilih itu Spider-Man? Apakah ada definisi yang melekat tersendiri dari Spider-Verse sampai dia tuh mikirnya, sampai milihnya Spider-Man aja deh? Karena Spider-Man itu tokoh yang masih anak-anak juga ya, dia masih teenager, tapi dia bukan dari kalangan yang paling kaya banget juga, tapi orang itu suka membantu, humble gitu. Jadi memang tokoh Spider-Man itu menjiwai anak-anak ya gitu ya kan, terutama untuk anak-anak yang balita atau yang masih di bawah 10 tahun itu pasti tahu Spider-Man itu siapa gitu. Jadi kita memilihnya Spider-Man, bukan yang kenapa nggak Captain America gitu kan, atau apa gitu, karena ya dari sisi sosoknya itu aja udah mencerminkan bahwa dia mau humble untuk menolong orang lain gitu. Dari situ akhirnya kepikiran untuk menolong dengan berbagi tawa ke anak-anak penderita kanker ya, walaupun tak terlepas penyakitnya apapun itu ya. Yes, betul. Kalau misalnya si Spider-Verse ini punya suatu ciri khas nggak sih? Misalnya setiap tampil ada nggak suatu hal yang harus banget dibawain sama Spider-Verse? Apa ya? Kalau Spider-Verse itu kata-katanya itu kan dari universe ya, dari berbagai universe. Jadi kita mesti sebisa mungkin kita tampil dengan berbagai macam kostum Spider-Man, nggak cuma satu tipe gitu. Sebisa mungkin sih kalau itu. Tapi itu untuk semuanya atau misalnya ada 7 Spider-Man semuanya beda-beda atau satu orang dengan... Kalau bisa nggak apa-apa, kadang kan juga sesama teman kita ada punya kostum yang sama gitu ya kan, dan dia memang hobinya untuk tipe yang ini gitu, tapi nggak harus sih gitu. Tapi yang penting juga kalau kita tampil itu memberikan friendly, karena kan memang Spider-Man itu kan disebutnya friendly neighborhood kan. Jadi kita mesti lebih bersahabat gitu ke semua orang gitu. Itu kita mesti jaga sikap kita di situ, berusaha sebaik mungkin untuk in character gitu, in character Spider-Man gitu. Biasanya juga Spider-Verse itu open donasi ya? Kalau open donation paling kita menunjuk untuk anak, misalnya untuk anak yang sedang membutuhkan biaya. Seperti dulu kita pernah juga kerjasama dengan Kita Bisa, itu kita akan pilih anaknya itu juga sesuai dengan yang dibutuhkan gitu. Jadi paling kita bisa kerjasama dengan komunitas lain, misalnya komunitas Taufan. Nah itu khusus untuk anak-anak cancer. Nah kalau kita kerjasama di sana, kita bisa memberikan galang donasi dengan cara Car Free Day. Nah di mana orang yang mau foto sama kita berikan donasi seikhlasnya gitu.
Nah, dan semua biaya yang kita dapat itu akan disalurkan ke anak-anak cancer ini. Dan selama bulan Ramadan ini Spider-Verse ada kegiatan apa aja? Nanti nextnya mungkin kita akan bagi-bagi takjil untuk berbuka puasa. Di bagian Spider-Man tuh ya Di takjilnya? bagian Spider-Man, kita pakai kostum Spider-Man. Biasanya ada di jalan gitu ya, kita bagi takjil untuk berbuka puasa. I see. Untuk kalian di sini ada nggak yang penggemarnya Spider-Man? Dan untuk kalian bisa banget buat gabung sama komunitas Spider-Verse Indonesia. Boleh banget kan ya Mas Niko? Boleh sekali. Nah dari tadi aku tuh udah ngobrol serius sama Kak Niko. Sekarang aku mau nanya lebih serius lagi nih sama Kak Niko. Udah siap belum? Siap. Ini ada beberapa pertanyaan. Boleh dijawab aja. Yang pertama, kenapa kita butuh motivasi dalam hidup? Oke, karena setiap orang itu kan mempunyai goals atau mempunyai tujuan hidup kan. Dimana kalau misalnya kita untuk mencapai tujuan itu tanpa termotivasi diri sendiri, itu akan tidak akan tercapai gitu. Jadi kalau Anda punya impian, garaplah atau kejarlah dengan sebaik mungkin, sekeras mungkin gitu untuk mendapatkan goal itu. Ya, that's why we need motivation di hidup kita ya kan Niko ya. Kemudian next question, bersedia nggak berubah demi orang lain? Kenapa? Bersedia untuk berubah untuk orang lain kalau memang itu dibutuhkan untuk kebaikan, saya bersedia. Dimana kalau misalnya kita berbuat baik itu pasti pahalanya kan juga akan baik ya. Jadi jangan pernah untuk berbuat jahat kepada orang lain. Kemudian menurut Kak Niko, sepenting apa berdamai dengan diri sendiri? Berdamai dengan diri sendiri itu penting karena kalau misalnya memang kita hidup ini di dunia ini udah terlalu stres atau dalam hal kerjaan atau keluarga atau apa gitu, kalau kita tidak bisa berdamai diri sendiri, itu akan memperburuk keadaan kita sendiri gitu loh, kesehatan kita sendiri gitu. Jadi sebisa mungkin kita bawa happy, jangan terlalu stres gitu ya kan, karena kalau udah stres itu otomatis kita drop, langsung bisa sakit gitu. Jadi so please jaga kesehatan lah baik-baik. Kalau baik ke orang lain boleh, tapi baik ke diri sendiri lebih penting gitu ya Kak Niko ya? Lebih penting, kalau sakit kan nggak bisa berbagi-bagikan ya. Iya. Next questions, apa yang dilakukan jika tidak ada seorang pun yang mau membantu? Kalau tidak ada seorang pun yang mau membantu, saya akan berusaha sendiri sebisanya saya gitu, karena Tuhan menciptakan kita tidak melebihi kemampuan yang kita punya gitu. Jadi nggak ada orang lain, it's okay ya? Ya it's okay, just try your best kalau bisa. Karena kita nggak akan tahu hasilnya ya. Betul. Dan terakhir, pertanyaan terakhir adalah, are you loved enough? Am I loved enough? I would say that I'm grateful and thankful aja. Selalu harus bersyukur apa yang sudah kita dapat, apa yang kita terima selama ini, dan terus berjuang aja. Karena kita nggak akan tahu apa yang akan kita achieve di masa depan, so just fight for it gitu kali ya Kak Niko ya. Yes. Oke. Fight for it. Sebelum kita buka puasa, kalau ada yang mau gabung di komunitas Spider-Verse Indonesia, gimana caranya nih Kak Niko? Bisa follow Instagram kita Spider-Verse Indonesia, atau juga join di Facebook kita Spider-Verse Indonesia. Oke, berarti udah ada di social media ya Spider-Verse Indonesia. Di situ nanti ada kegiatan-kegiatan nextnya yang akan kita lakukan untuk nextnya. Oke, thank you so much Kak Niko untuk obrolan serunya yang super duper insightful. Semoga bisa menginspirasi semua yang nonton episode Ramadan with Love pada kali ini. Nah, sebentar lagi udah mau buka puasa nih guys. Aku dan Kak Niko pamit ya. Nah, ini kebetulan kita lagi nunggu pesanan. Mana ya? Ya. Thank you, Mas. Kali ini aku orderin menu-menu favorit aku di Kudos buat Kak Niko. Ada menu yang harus banget Kak Niko cobain. Ini yang Jamaican jerk chicken. Silakan dicoba. Ini di sini menunya unik banget dan terdiri dari perpaduan nasi kacang merah yang dimasak dengan santan. Jadi pastinya gurih banget.
dan dicombine sama roasted chicken yang dimarinasi dengan saus Jamaican. Kebayangkan enak banget. Yes, very nice. Terus Kak Nika pasti suka kopi kan? Ya. Nah ini sengaja aku pesenin kopi buat kakak. Oke. Namanya Kudos White Coffee. Kudos Dan White ini Coffee. untuk aku ice matcha. Selain tempatnya yang cozy, makanan dan minuman di Kudos ini menurut aku lumayan unik dan enak-enak. Kalau kesini kalian harus banget cobain sop buntut, tahu cabai garam, French toast yang best seller di Kudos dipadu sama minuman segar kayak jus strawberry. Nah, selama Ramadan ini, Kudos punya paket Ramadan dengan 8 varian menu yang bisa kalian dapetin dengan harga mulai dari 22.000 sampai 35.000 aja. Terus cukup nambah 10.000 aja, kalian bisa dapat pilihan minuman es teh, leci tea, atau passionate yang seger pas buat buka puasa. Oh iya, khusus buat Ramadan, ada menu minuman yang khusus dibuat pas Ramadan ini dan limited time-nya cuman ada di Kudos selama Ramadan. Yuk bukber di sini aja. Buat paket Ramadan dan alamat lengkapnya, kalian tinggal cek Instagram Kudos di @ku.dose. Oke guys, aku sama Kaniko mau buka puasa dulu nih. Once again, thank you so much Kaniko dan thank you so much buat teman-teman yang udah nonton Ramadan with Love kali ini. Sampai ketemu di episode berikutnya. Yuk, coba yuk. Oke. See you guys.